Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memperpanjang umur kita sehingga hari ini kita bisa masuk dan berjumpa kembali pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Banyak sekali yang bertanya ketika memasuki bulan Ramadan, Ustaz, apa sebenarnya amalan yang paling bagus yang bisa kita manfaatkan untuk mensukseskan bulan Ramadan ini? Sehingga ketika kita berakhir bulan Ramadan ini, kita mendapatkan ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat, kita kembali flashback kepada zaman salafun salih, kita bisa melihat kira-kira amalan apa yang paling banyak mereka lakukan di bulan Ramadan. Kita ambil contoh salah satunya. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau terbiasa mengkhatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan itu sebanyak 1 kali 1 hari. Berarti dalam waktu 30 hari beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran 30 kali. Dan subhanallah la quwata illa billah, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan, ketika beliau memasuki bulan Ramadan, menambah Al-Qur'annya menjadi 1 hari 2 kali mengkhatamkan Al-Qur'an, sehingga selesai bulan Ramadan beliau mampu mengkhatamkan Al-Qur'an 30 kali. Masya Allah, la quwata illa billah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita lihat lagi salah seorang sahabat Nabi yang bernama Qatadah. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran 1 minggu 1 kali. Memasuki bulan Ramadan 3 hari sekali beliau mengkhatamkan Al-Quran. Dan masuk 10 terakhir di bulan Ramadan 1 malam 1 kali. Masya Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dikatakan oleh para ulama dari segi keilmuan. Dari segi keilmuan beliau bisa menyamai imam-imam 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ketika memasuki bulan Ramadan, seluruh amalan sunnah yang beliau biasa lakukan di bulan selain bulan Ramadan, beliau ganti dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kita lihat para ulama-ulama kita. Ketika memasuki bulan Ramadan, justru aktivitas mereka itu banyak sekali masuk ke dalam Al-Quran. Dan Imam Malik, beliau ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghentikan aktivitas belajar, mengajar, kemudian beliau ganti dengan bertilawah Al-Quranul Karim sepanjang Ramadan. Pertanyaannya simple. Sebenarnya ada apa dengan Al-Quranul Karim? Kenapa para ulama justru fokus dengan Al-Quranul Karim ketika memasuki bulan Ramadan? Rupanya kalau kita lihat secara gamblang, para ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang cerdas. Mereka tahu persis bahwa umur umat Muhammad itu tidak panjang. Umur umat Muhammad itu tidak panjang, tidak seperti umat-umat terdahulu. Karena umur umat Muhammad tidak panjang, dan ini masuk ke bulan yang dikatakan para ulama sebagai bulan yang babak bonus. Sehingga para ulama mencari amalan-amalan yang simple, tapi efeknya sangat besar dan sangat luar biasa. Dan mereka temukan itu ada di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena hitungan pahala di dalam Al-Quran itu, kata Rasulullah SAW, itu bukan alif lam mim itu 1 huruf.
Tapi Rasul mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Seandainya kita membaca alif lam mim, 30 pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu hitungan di luar bulan Ramadan. Bayangkan seandainya hitungan itu dilipat gandakan kembali. Menurut hitungan para ulama, jumlah seluruh huruf di dalam Al-Quran berjumlah 1.027.000 huruf. Berapa kira-kira pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita dari setiap huruf di dalam Al-Quran? Dan itu adalah babak bonus. Apalagi Al-Quran ini memang Allah turunkan di bulan ini. Al-Quran Allah turunkan di bulan ini, di bulan Ramadan. Yang dahulu kala bulan Ramadan itu bukan apa-apa. Dahulu Ramadan bukan termasuk bulan haram. Karena bulan haram hanya terdiri dari 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Dan Ramadan bukan termasuk dari bagiannya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. Hanya 4 bulan di bulan haram. Tapi rupanya Ramadan yang tadinya bulan biasa-biasa saja. Subhanallah, la quwata illa billah. Ketika Allah turunkan Al-Quran, bulan Ramadan menjadi pemimpin dari para bulan. Satu malam, yang tadinya malam-malam itu biasa saja. Tapi ketika sudah bersinggungan dengan Al-Quran, subhanallah, la quwata illa billah. Malam ini menjadi malam yang terbaik. Bahkan dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Seorang manusia menjadi khairul bariyah, menjadi orang yang memiliki khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih mulia dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Satu, karena Al-Quran Allah turunkan kepada beliau. Apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran dipastikan mulia. Sebuah kertas yang mungkin orang mampu untuk merobeknya, mungkin mampu untuk melemparnya. Tapi ketika kertas ini sudah berdampingan dengan Al-Quran, kertas ini menjadi mulia. Apalagi kita. Ketika kita bersinggungan dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran betul-betul kita resapi dalam kehidupan kita. Saya yakin kita akan menjadi manusia yang ikut mulia bersama Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa Al-Quran ini akan selalu memberikan syafaat bagi para pembacanya. Al-Quran tidak pernah meninggalkan para pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah menyebutkan para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama imam madhab kita, bagaimana muamalah mereka ketika di bulan Ramadan bersama Al-Quran. Kita lihat sekarang sumber ilmu kita, manusia yang menjadi sumber ilmu kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Beliau pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau terbiasa bertalaqi kepada Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril selalu datang di bulan Ramadan di malam hari yang mengajarkan langsung kepada Rasulullah SAW tentang Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 1 kali. Dan di akhir hidup beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 2 kali. Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menuliskan salah satu riwayat. Dari hadis ini beliau jelaskan dalam kitab Bughyatul Insan fi Wadhaifi Ramadan. Beliau mengatakan bahwa dari hadis ini kita umat Islam sangat disunahkan di bulan Ramadan untuk mentalakikan bacaan Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita, tilawah Al-Quran kita kepada orang yang lebih mahir dari kita.
sehingga bacaan Al-Quran kita menjadi benar melalui lisan talaki, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu kala mentalakikan Al-Qur'annya kepada Jibril alaihissalam di setiap bulan Ramadan. Dan dari riwayat ini pun kita bisa melihat bahwa di bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan kita banyak bermuamalah dengan Al-Quran. Sebagaimana kita sebutkan tadi ulama-ulama salaf kita sebutkan tadi para imam 4 madhab, kita sebutkan tadi sahabat-sahabat Nabi muamalah dengan Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika bermuamalah dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang dapat membuat manusia menjadi mulia. Sebagaimana bulan yang mulia ini Allah muliakan karena Al-Quran. Ada satu malam di bulan ini yang mulia pun karena Al-Quran. Dan Allah pun menurunkan Al-Quran yang mulia ini di bulan yang mulia, di malam yang mulia pun kepada manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'idznillah ta'ala, di bulan ini kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, karena hakikatnya hubungan kita akan baik dengan Allah ketika kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran ini adalah kalamullah. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka inilah wasilahnya, inilah caranya. Berkomunikasilah dengan Allah melalui wasilah Al-Quranul Karim. Karena hakikatnya Al-Quranul Karim ini adalah langsung kalamnya Allah, tanpa ada campur tangan sedikit pun dari manusia. Mudah-mudahan bi'idznillah ta'ala Allah memberkahi kita dengan Al-Quran, Allah menutup hidup kita dengan Al-Quran, dan bi'idznillah ta'ala kita pun akan bersama dengan Al-Quran sampai yaumul hisab nanti, dan Allah akan memberikan kita syafaatul uzma bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita perbaiki pertama kali muamalahnya dengan Al-Quran? Yang pertama harus kita sadari, sehingga Al-Quran ini tidak akan memberikan kita sesuatu yang mungkin banyak orang mengatakan Al-Quran ini sangat sulit. Al-Quran ini sangat sulit untuk dihafal. Al-Quran ini agak beda gitu katanya. Karena ini bukan bahasa kita, ini bahasa Arab. Kalau betul-betul kita sadari, Al-Quran ini sebenarnya adalah mukjizat. Allah sudah mencabut rasa membosankan dari Al-Quran. Tidak ada sedikit pun rasa membosankan di dalam Al-Quran. Tidak ada sedikit pun. Sehingga sebenarnya Al-Quran ini sudah Allah mudahkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini sudah Allah mudahkan. Apa buktinya? Sebut saja, berapa umur kita sekarang? 25 tahun? 23 tahun? 30 tahun? 50 tahun? 60 tahun? Sudah berapa lama kita salat? Sudah berapa lama kita salat? Dan di setiap sholat pasti kita membaca suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah ini minimal kita baca satu hari satu malam itu 17 kali. Minimal kita membaca 17 kali dalam sholat 5 waktu. Belum sholat sunnah dan lain sebagainya. Kita ulang itu surat setiap hari. Tanya pada diri kita, apakah kita pernah bosan membaca surat Al-Fatihah yang berulang-ulang itu? Tidak ada. Tapi bandingkan dengan aktivitas lain. Kita membaca novel misalnya. Coba saja baca novel. Kita hatamkan 2, 3, 4, 5 kali itu novel. Pasti akan membosankan. Karena tidak ada jaminan. Apapun kitab di muka bumi ini selain Al-Quran tidak ada yang jaminan. Tapi Al-Quran memiliki jaminan. Bahkan sampai ada orang Imam Syafi'i satu hari satu kali hatam Al-Quran. Tidak ada bosan-bosannya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa seandainya hati manusia itu bersih, hati manusia itu suci, dipastikan orang itu tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran ini sudah Allah mudahkan untuk kita mampu bermuamalah dengannya. Karena sifat membosankan itu sudah Allah cabut pada diri Al-Quran. Pada kitab ini sifat membosankan itu sudah Allah cabut. Tinggal satu yang harus kita lawan. Rasa malas pada diri kita. Itu yang harus kita lawan. Allah sudah mencabut
rasa membosankan di dalam Al-Quran, tinggal satu yang harus kita lawan, rasa malas pada diri kita. Ini pun nasihat bukan untuk teman-teman saja, bukan untuk sahabat-sahabat saja, tapi ini pun untuk saya pribadi. Sehingga cara yang paling afdol untuk kita betul-betul mampu bermuamalah dengan Al-Quran, itu dengan cara menyadari betul bahwa Al-Quran ini adalah kitab mu'jizat, yang di dalam kitab ini sudah Allah cabut sifat membosankannya, sehingga yang harus kita lawan adalah rasa malas kita terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga kalau kita betul-betul mampu untuk bermuamalah dengan baik dengan Al-Quran, rasa malas itu sudah kita cabut, sudah dicabut dari diri kita melalui ikhtiar atau riyadhah kita setiap hari, maka insya Allah kita akan menemukan titik di mana kita akan nikmat berduaan dengan Al-Quran. Karena hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu cara yang paling afdol. Sebelum kita mempelajari tajwid, sebelum kita mentadaburi, sebelum kita menghafalkan, betul-betul kita sadari bahwa kitab ini adalah kitab mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah Allah mudahkan dengan Allah mencabut sifat membosankannya, sehingga yang tinggal kita lawan adalah rasa malas kita. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Al-Quran, dan kita mendapatkan karunia untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena di malam itulah Allah menurunkan Al-Quran, sehingga kita mampu bermuamalah dengan Al-Quran dengan baik, dan kita pun akan berakhir dengan husnul khatimah. Dan jadikan bulan ini adalah titik balik bagi kita untuk bisa bermuamalah dengan baik bersama Al-Quran, sehingga ketika Ramadan ini selesai, Ramadan ini sudah berakhir, kita akan terus bersama Al-Quran sampai mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di Ramadan yang akan datang. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan di pertemuan ini Allah memberikan kita rahmat dengan Al-Quran, Allah menghidupkan kita dengan Al-Quran, dan Allah pun akan mencabut nyawa kita pun dengan Al-Quran. Sehingga di kemudian hari Al-Quran akan mengingat kita kembali ketika di mahsyar, ketika di yaumul hisab, bahkan nanti Al-Quran akan menemani kita di Firdausil A'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.